Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan belum ada requestan lagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film action yang cukup menegangkan, di mana di sana kita akan disuguhkan sebuah pertarungan battle royale antara sesama tahanan. Yang lebih menegangkan, pertarungan itu disiarkan secara live dan arena pertarungan bertempat di salah satu kepulauan di negara kita tercinta. Namun yang unik, aktor utama di film ini adalah salah satu pegulat WWE yang dulu sempat saya bercita-cita untuk menjadi seperti beliau. Tapi karena saya hanya mengkonsumsi kangkung dan orek, maka saya pun harus mengubur jauh-jauh impian itu. Oke lah, karena durasi openingnya dirasa cukup, langsung saja kita ke reviewnya. Dan tetap di channel Mondays Movie. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan sebuah penjara di negara Belarusia. Seperti penjara pada umumnya, tempat itu diisi oleh narapidana kelas kakap yang pastinya kejahatan mereka bukanlah kejahatan receh. Bukti bahwa penjara itu bukanlah penjara yang ramah yang terkadang di dalamnya ada mesin cuci, TV, kulkas, bahkan alat komunikasi. Hal itu tidak berlaku di sini. Untuk bertahan hidup pun kadang para napi dipaksa harus melakukan apa yang tidak mereka sukai. Salah satu di antara narapidana itu dipaksa untuk bertarung 1 lawan 3 dengan narapidana lainnya. Tapi di sana kita akan melihat bahwa dia mampu menghabisi ketiga lawannya dengan sangat mudah. Hal ini menandakan bahwa mereka sering melakukan kegiatan brutal tersebut. Sementara itu di tempat lain kita akan melihat seorang jutawan yang bernama Brekel. Brekel mempunyai sebuah ide atau gagasan baru tentang sebuah inovasi yang akan dia lakukan. Dia percaya dan sangat yakin bahwa reality show yang akan dia garap diprediksi akan banyak diminati oleh para penonton. Untuk itu, dia pun mengajak para sponsor untuk bisa mendukung acaranya. Setelah itu, Brekel menemui seorang wanita yang ingin mengetahui apa yang akan Brekel tawarkan. Dan di sanalah terungkap sebuah kenyataan bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah sebuah hal gila yang belum pernah dilakukan oleh seseorang. Dia akan membuat sebuah acara reality show bagi para terpidana mati dengan sistem battle royale. Artinya, para narapidana yang berjumlah 10 orang dipaksa bertarung dan saling membunuh satu sama lainnya. Dan satu orang terakhir yang bisa bertahan, maka dialah sang pemenang dan berhak atas uang tunai dan sebuah kebebasan bagi dirinya. Dirasa acara itu tidak masuk akal, wanita itu pun kemudian meninggalkan Brekel dan tidak mau terlibat dalam proyek gilanya. Namun dengan angkuhnya, Brekel mengatakan bahwa proyeknya pasti akan meledak dengan atau tanpa sponsor di dalamnya. I'm done with Hollywood. In numbers will demolish any show on any network this year. Sebuah masalah harus dihadapi Brekel yang kala itu harus kehilangan salah satu kontestan untuk acaranya. Para sipir penjara terpaksa menembak mati kontestan pilihan Brekel karena berbuat onar di dalam penjaranya. Hal itu tentunya menjadi sebuah kapusing yang harus dihadapi oleh Brekel karena harus mencari penggantinya. Kemudian dia meminta anak buahnya untuk mencari kontestan lain ke sebuah penjara yang terletak di wilayah El Salvador. Sementara itu, di dalam penjara sendiri kita akan melihat sang aktor utama kita, Steve Austin aka Stone Cold, yang dalam film ini dia bernama Jack Conrad yang merupakan seorang mantan militer asal Amerika. Saat itu Jack diminta untuk bertarung dengan salah seorang napi yang katanya napi itu adalah napi yang paling brutal dan berbahaya di antara para napi lainnya. Saking berbahayanya, orang itu sampai harus diikat dengan sebuah rantai agar tidak memberontak. Namun, semua kengerian dan keganasan napi tersebut ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Conrad, yang kala itu sang aktor utama bisa menumbangkannya hanya dengan sekali pukul. Hal tersebut juga menandakan bahwa Conrad ini bukan termasuk orang sembarangan. What's this all about? Bullshit. Pelea. Ahora. Can I go now? You got. Singkat cerita, akhirnya ke-10 tahanan itu dikumpulkan untuk diberitahu tentang peraturan permainan ini.
Peraturannya sendiri cukup sederhana, yaitu hanya tinggal membunuh musuhnya maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Mereka diberi waktu selama 30 jam untuk bisa bertahan di permainan ini. Pada kaki peserta sudah ditanam sebuah pemicu yang berisikan bahan peledak dan sudah dipasang GPS. Benda itu untuk mengantisipasi agar para tahanan tidak kabur, karena jika mereka mencoba untuk kabur, maka secara otomatis pemicu itu akan bekerja, dan itu artinya pemakainya akan tewas seketika itu juga. Benda tersebut juga bisa dipakai senjata atau cara tercepat untuk menghabisi musuhnya tanpa bertarung. Jika sebuah tombol pada pemicu itu ditarik, maka secara otomatis juga benda itu akan meledak dan pastinya hal tersebut akan membunuh si pemakainya. Your ankle. You all have a rig. Very simple game. Kill or die. Para tahanan itu pada akhirnya sudah berada di sebuah pertarungan yang berada di sebuah pulau di kawasan Pasifik antara Indonesia dan Selandia Baru. Mereka ditempatkan secara terpisah dan harus segera mengatur rencana untuk bertahan hidup. Keras dan brutal, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan permainan ini. Belum juga acara itu dimulai, seorang peserta harus menjadi korban salah landing yang dia lakukan. Selain itu, pertarungan pertama dimulai antara seorang tahanan wanita dengan musuhnya yang mempunyai badan yang cukup besar. Secara teknis, pertarungan itu tidak akan seimbang dan pastinya orang yang berbadan besar itu akan memenangkan pertarungannya. Tapi ini adalah pertarungan antara sesama narapidana mati. Mereka bukanlah orang sembarangan yang pastinya tidak asing lagi dengan pertarungan. Karena di sana, secara tidak terduga si wanita mampu memberikan perlawanan. Para kru yang menonton pun sempat dibuat takjub dengan perlawanan si wanita. Dan pastinya kejadian ini akan membuat rating acara mereka meningkat. Sementara itu kembali ke pertarungan, napi wanita itu mampu menusuk lawannya dengan menggunakan patahan ranting. Kemudian dia menarik detonator yang ada di kakinya. Hingga di sana, si pria dipastikan tewas dengan sebuah ledakan dari bahan peledak yang terdapat pada benda itu. That's gonna hurt. Just pulled it. Sementara itu di tempat lain terjadi pertarungan yang cukup sengit antara aktor utama kita dengan seorang pria yang mempunyai badan yang cukup besar. Pertarungan sendiri berjalan seimbang dan cukup brutal dengan melancarkan beberapa pukulan di antara kedua napi tersebut. Dengan gaya bertarung khas WWE, Conrad berhasil melakukan kuncian kepada musuhnya dan berhasil menarik tombol di kakinya. Dan hasilnya, orang itu harus berakhir tragis dengan meledak dan jatuh dari atas jurang. Dengan meningkatnya jumlah penonton, tentu saja situs itu menjadi trending dan menempatkan urutan pertama situs yang sedang dikunjungi. Pihak kepolisian tentunya tidak tinggal diam dan terus mendalami kasus ini. Mereka kemudian mencoba menghubungi kerabat Conrad yang bernama Julie. Dan betapa terkejutnya Julie ketika dia melihat Conrad bertarung nyawa dalam acara itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah fakta bahwa semua data dan profil tentang Conrad 100% salah. Mereka sengaja memanipulasi data tentang Conrad, sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan tentang siapa sosok Conrad yang sebenarnya. Kembali ke arena, terjadi lagi pertarungan 4 orang napi yang sudah membuat aliansi atau sekutu di antara keempatnya. Di sana kita akan melihat salah seorang napi yang cukup licik yang bernama Max Sterling yang ternyata sudah bersekutu dengan seorang pria Asia. Pertarungan pun terjadi antara Sterling dengan tahanan lain yang bernama Paco. Kali ini napi yang bernama Paco benar-benar berada dalam masalah besar. Karena selain harus bertarung, dia juga harus melindungi istrinya yang ternyata mendapat serangan dari pria Asia yang bernama Saiga. Paco terpaksa harus menyerah karena Sterling memanfaatkan istrinya untuk menumbangkan dirinya. Setelah itu, terjadi sesuatu yang sangat amat tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Manakala Paco harus melihat dengan mata kepalanya sendiri sang istri diperkosa di hadapannya. Yang lebih miris lagi,
Mereka meminta krunya untuk mendekat agar momen ini bisa direkam dan dijadikan siaran langsung. Salah satu kru yang juga merupakan kekasih dari Brekel meminta dirinya untuk menghentikan acara ini karena sudah di luar batas. Namun begitu, Brekel yang ambisius tetap meminta krunya untuk melanjutkan acara itu, karena pastinya akan mendapatkan view yang lebih banyak lagi. Stop this. What? Stop this. And we're shooting it. It's not my doing. Paco yang berhasil meloloskan diri kemudian bertemu dengan Conrad yang ternyata pria itu merasa kasihan dengan apa yang menimpa Paco saat ini. Dia sama sekali tidak berniat menghabisi Paco karena sekarang ada sesuatu yang lebih penting yang harus dia kerjakan. Sebelum itu Conrad memblokir sinyal GPS yang ada di kakinya agar posisinya tidak terlacak. Setelah itu, dia berencana pergi ke sebuah pangkalan untuk meminta bantuan. Karena di sana pastinya akan ada sebuah alat komunikasi yang bisa dimanfaatkan. Pada akhirnya Conrad pun tiba di sebuah pangkalan yang terletak di tepian pantai. Dia mulai masuk ke sana dengan menghabisi beberapa orang penjaga. Setelah berada di dalam, dia mencoba menghubungi Julie untuk menginformasikan sesuatu. Suasana pun berubah mencekam ketika para kru menyadari keberadaan Conrad. Sementara itu, Conrad sendiri mencoba memberikan titik koordinat kepada Julie. Namun langkahnya harus terhenti ketika mereka mematikan generator untuk memutus komunikasi. Conrad yang mulai terdesak pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. 434 56 282. Jack. Ketika kembali untuk menemui Paco, kejadian yang sungguh brutal kembali terjadi ketika Sterling dan Saiga menyiksa Paco yang sudah tidak berdaya. Kedua orang itu terus melakukan penyiksaan meskipun saat itu Paco sudah menyerah dan meminta mereka untuk membunuhnya saja. Namun kedua orang itu benar-benar tak berperasaan dan sama sekali tidak ada niatan untuk langsung membunuh Paco. Mereka terus melakukan penyiksaan sampai kedua orang itu merasa cukup puas. Sterling memanah tubuh Paco dari jarak yang begitu dekat. Kemudian, Saiga menyiram tubuh pria itu dengan menggunakan minuman keras dan langsung membakarnya. Tanpa mereka tahu, saat itu Paco sudah mati atau masih sekarat. Conrad sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berada di sisi sebelah yang terpisah oleh jembatan yang hancur. Sterling yang sombong kemudian menantang Conrad untuk melakukan pertarungan terakhir. Dan tentu saja, Conrad pun dengan senang hati akan menerima tantangan dari pria itu. Not me. I'm the real deal. Game on. Pada pertempuran terakhir, Conrad menargetkan Saiga yang akan lebih dulu dihabisi. Namun ternyata itu tidak berjalan mudah karena Sterling cukup pintar dan mengetahui hal itu. Conrad pun harus bertarung satu lawan satu dengan mereka. Sementara itu, dengan masih berlangsungnya tayangan ini membuat ratingnya terus naik dan tentu saja akan menambah keuntungan bagi Brekel. Di sisi lain, Julie terus mengikuti jalannya acara dan terus memantau keberadaan Conrad. Kembali ke arena kali ini Conrad terdesak dan harus bersembunyi di sebuah ruangan. Suasana pun bertambah sulit ketika napi wanita ternyata ada di tempat itu dan langsung menodongkan sebuah pisau ke arah Conrad. Namun demikian, hal itu bukanlah sebuah masalah besar karena Conrad bisa dengan mudah membalikannya. Saiga terus menyerang Conrad dengan melemparkan beberapa bom molotov ke dalam tempat itu. Dan celakanya, di dalam sana terdapat beberapa mortir yang jika Conrad tidak pergi dari tempat itu, maka dipastikan dia akan terbakar di dalam sana. Conrad pun kemudian menemukan sebuah saluran pembuangan dan mengajak si napi wanita untuk pergi bersamanya. Akan tetapi, wanita itu tidak mau melakukan hal tersebut. Dia sadar bahwa peluangnya untuk hidup sangat kecil. Hingga di sana, dia pun nekat melakukan sesuatu yang cukup gila. Merasa sudah membunuh Conrad, Saiga dan Sterling kemudian melakukan duel terakhir. Mereka tidak sadar bahwa jagoan kita ternyata belum mati. Hingga saat mereka lengah, Conrad langsung menargetkan Saiga dan terjadi pertarungan di tempat itu. Dan dengan mudahnya, dia menghabisi pria itu dengan menusuknya menggunakan belati yang dia bawa.
Dari awal film, penampilan Sterling cukup meyakinkan dan sempat membuat para kru menganggap bahwa dia adalah antagonis yang kejam. Namun ternyata semua ekspektasi itu runtuh seketika ketika dia kabur dan tidak mau berhadapan satu lawan satu dengan Conrad. Mereka pun sadar bahwa pertarungan itu tidak akan berjalan menarik dan akan mudah dimenangkan oleh Conrad. Dengan liciknya, dia kemudian mengirimkan sebuah airdrop yang berisikan senjata ke arah Stanley tanpa dia sadari bahwa membantu Stanley ternyata adalah sebuah kesalahan besar. Dengan senjata yang dimilikinya membuat Stanley menguasai keadaan dan terus melancarkan serangan ke arah Conrad. Dia terus menembakkan shotgunnya ke arah Conrad hingga membuat pria itu harus terjun ke sungai. Stanley pun tahu bahwa pada saat itu Conrad tidak akan semudah itu untuk ditumbangkan. Dia terus mencari dan menunggunya. Dan benar saja, saat Stanley lengah, Conrad pun kemudian menyerangnya. Adanya senjata di tempat itu benar-benar membuat sang aktor utama kita kerepotan. Conrad harus berjibaku kembali dengan serangan Stanley yang benar-benar memanfaatkan senjata itu sebagai alat untuk menembangkan Conrad. Hingga di sana, Stanley benar-benar merasa menang ketika Conrad harus terkapar dan mengambang di atas sungai. Tanpa dia sadari bahwa kesalahan terbesarnya tidak memastikan kematian Conrad terlebih dahulu. Setelah kemenangan Stanley, mereka kemudian berencana kabur dengan membawa uang hasil dari siaran tersebut. Lebih dari itu, dia pun tahu bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui lokasi mereka. Tentunya hal itu membuat mereka akan bergegas pergi dari tempat itu dan akan meninggalkan krunya tanpa peduli apa yang akan terjadi pada mereka. Salah seorang kru pun menyadari ada yang tidak beres dari gelagat Brekel. Dia tahu bahwa Brekel akan pergi dari sana dan dia pun meminta bosnya untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Selain itu, orang tersebut meminta bayaran atas semua tugas yang telah dia lakukan. Dirasa sudah mulai ngelunjak, Brekel kemudian menyuruh ajudannya untuk menghabisi orang tersebut. We talked about 5% of the net. You're a technician. Below the line. Setelah itu, Brekel kemudian menemui Stanley. Dia mengatakan bahwa Stanley sekarang bisa bebas dan bisa pergi kemanapun yang dia suka. Namun Stanley menagih uang cash sebagai hadiah atas kemenangannya. Akan tetapi, Brekel yang serakah tidak mau memberikan uangnya dan mengatakan bahwa jika dia tidak membantunya, maka Stanley pastinya akan mati di tangan Conrad. Untuk dirinya, hadiah kebebasan sudah cukup layak. Mendengar itu, Stanley pun merasa sudah ditipu. Setelah Brekel pergi, dia kemudian menghajar satu persatu ajudannya. Kemudian, dia membantai semua kru yang ada di tempat itu. Setelah pembantaian itu, secara tidak terduga datang Conrad yang ternyata masih hidup. Sempat terjadi pembincangan antara Conrad dan Stanley tentang masa lalu mereka yang besar di dunia militer. Semua ucapan Stanley semata-mata untuk membuat Conrad membiarkan dia tetap hidup, karena saat itu dia sedang ditodong oleh Conrad. Namun ternyata Conrad tidak mendengarkan semua ucapan Stanley dan lebih memilih untuk membunuhnya, karena jika dia dibiarkan hidup, maka orang itu pastinya akan membawa masalah yang lebih banyak lagi. Good thing it's over. Tiba saatnya Conrad menghabisi dalang dari semua ini, yaitu Brekel. Yang ternyata pria itu mencoba melarikan diri dengan menggunakan helikopter. Dengan sekuat tenaga, Conrad menembaki helikopter itu menggunakan 2 buah senjata. Ternyata upayanya belum cukup untuk menjatuhkan helikopter tersebut. Tak lama, datang kekasih Brekel dengan membawa sebuah gelang peledak. Dan tak menunggu waktu lagi, Conrad segera melemparkan benda itu hingga membuat helikopter itu meledak di udara. Di akhir scene kita akan melihat Conrad yang sudah kembali ke rumahnya. Dan film pun berakhir sampai di sini. Untuk ukuran film yang bergenre action, film ini cukup menghibur. Tapi
Tapi menurut saya acting Steve Austin kurang greget, terlalu kalem gitu. Kurang brutal, ya pokoknya kurang greget lah. Tapi untuk alur dan filmnya sih sudah keren. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mondays Movie.